Ya katanya saya menghina negara di situ, tapi dengan bukti surat somasi ini, alasan mereka demo motifnya jadi kelihatan seolah-olah apa? Ya mereka membela klien mereka. Selamat siang, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Setelah sebelumnya YouTube LQ dihack ya dan ada oknum lah di situ yang ngerjain, dan bukan hanya dihack, jadi komentar-komentarnya pun pada banyak dihapus-hapusin kalau dilihat di banyak berbagai video yang kami tayangkan di channel LQ. Nah, hari ini saya mau membahas tentang satu hal spesial, yaitu terkait dengan adanya demo di Kejaksaan Agung nih. Ya, jadi demo di Kejaksaan Agung itu dilakukan oleh Laskar Merah Putih ya. Jadi mereka masukin nama mereka ini Laskar Merah Putih. Ini suratnya, ada surat pemberitahuan aksi damai ini yang dilayangkan 11 Juni bahwa mereka akan melaksanakan aksi damai 15 Juni nih katanya, tempatnya Kejaksaan Agung. Maksud tujuan Laskar Merah Putih mendesak kepada Jaksa Agung untuk segera memerintahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sidangkan Alvin Lim katanya di sini ya. Jelas di sini penanda tangan di sini adalah Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih nih ya. Ada namanya Ade Ervil Manurung dengan Neneng Atuti nih di sini ya. Jadi ada Laskar Merah Putih menyampaikan kepada Kapolri di sini ya, Kaba Intelkam, bahwa mereka akan mengadakan demo lah istilahnya, aksi damai. Nah, itu dilakukan oleh mereka hari ini. Ya, baiklah, mari kita lihat dulu di sini ya. Apa demo itu dan mengapa itu terjadi? Oke, baiklah, mari kita dengarkan. Ini adalah isi dari demonya mereka nih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Laskar Merah Putih. Baik, perlu saya jelaskan di sini terkait terdakwa Alvin Lim, bahwasanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengembalikan berkas perkara nomor 1036 garing B.B garing 2018 garing PN Jakarta Selatan Ju nomor 28 garing B garing 2020 garing Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ju nomor 83 kasasi garing B garing 2020 atas nama terdakwa Alvin Lim kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Isi dari putusan Mahkamah Agung tanggal 22 September 2020 menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi terdakwa Alvin Lim dan menyatakan mengembalikan berkas pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Artinya di sini Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Pengadilan Jakarta Selatan wajib menggelar kembali sidang penuntutan terdakwa Alvin Lim terkait tindak pidana pemalsuan atau penipuan dan atau penggelapan dan atau pencucian uang. Kami dari organisasi Laskar Merah Putih yang merupakan bagian dari elemen anak bangsa datang hari ini di depan gedung Kejaksaan Agung untuk mengawal kasus tersebut agar kasus ini. Oke, itu video pertama ya. Nah, ini video kedua nih. Ya. Belum ada selesai. Orang Mahkamah Agung mengembalikan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan mengembalikan berkas perkara ke
umum benar-benar selesai. Ini akan disidangkan kembali dan kami buat informasi apakah betul atau tidak. Namun tadi kami sudah bicara sama Humas, tolong Humas dari Kejaksaan Agung mengecek kebenaran kasus tersebut. Tadi digelorakan dalam tuntutan orasi permintaan Alvin untuk ditangkap dan dipenjarakan. Apa sebetulnya pentingnya? Ya, sebenarnya begini. Tadi kami menyatakan seperti itu. Namun kata oleh Humas, tidak ada wewenang jaksa untuk melakukan penahanan karena sudah dilimpahkan ke pengadilan. Tapi bisa koordinasi. Kenapa bisa saya nyatakan seperti itu? Ini masalah negara. Ini masalah penghinaan terhadap jenderal dan mengkerdilkan jaksa agung. Bisa hak wewenang daripada negara agar tidak terulang lagi hal-hal seperti ini. Ya, ini bukan pribumi, non pribumi. Kami aja pribumi tidak berani menghina jenderal, menghina jaksa agung, apalagi dia yang non pribumi. Jadi rasa kebangsaan laskar. Oh iya, kita tetap bela negara. Abang, ini kan dua kasus berbeda dong. Yang kasus yang sedang disidangkan di Sulawesi Selatan itu terkait pemalsuan. Nah, sementara yang penghinaan itu adalah undang-undang IC. Atas dasar itulah sebenarnya kami tidak bercampur juga terkait kasus yang di saat ini. Tapi karena dia menghina jenderal, mengatakan jenderal banci, dan mengkerdilkan jaksa agung, kami turun. Kami rasa kita bela negara, membela negara. Ketika institusi dihina, dikerdilkan, kami turun. Jadi Laskar Merah Putih. Pertama, kenapa? Dia non pribumi. Kami kan kawal terus. Terima kasih. Oke, kita sudah dengar sendiri ya tadi perkataan yang disampaikan dalam demo Mabes Laskar Merah Putih ya. Jadi mungkin orang berpikir, wih ada apa nih Mabes Polri, Mabes Laskar Merah Putih sampai mendemo di sini ya. Tadi kita udah dengar sama dia. Well, banyak media langsung nelfon saya hari ini. Jadi sampai di masuk ke media-media nasional di situ ya. Bahkan kemarin detik.com juga ngontek saya gitu, mereka bingung. Simpel aja sih kalau menurut saya ya. Kalau dia bilang seperti ini, saya menghina jenderal banci di situ ya. Jadi berarti mereka nonton video saya katanya nih, seolah-olah mereka nonton video saya. Tapi ketika mereka nonton video saya, berarti mereka nonton video yang cuplik-cuplik nih, cuplikan. Jadi bisa aja yang ditonton itu video yang sudah diedit yang kemarin kita laporkan ya. Jadi nggak heran sih banyak orang masyarakat itu bisa pikirannya itu picik, tidak mau menginvestigasi lebih dulu, dan langsung yang mereka lakukan adalah mengasumsi. Jadi kalau saya simpulkan, mereka menonton video ini yang ditampilkan di wartahukum.id ya. Beda sama Warta Hukum Media ya. Ini Warta Hukum yang di YouTube ini ada isinya aja udah resis ya. Dia bilang Cina gila di situ. Jadi udah bawa sara. Itulah makanya saya laporkan ke Mabes Polri waktu itu ya. Jadi kalau kita lihat video ini ya kan, banyak orang berpikir, wah Pak Alvin gimana tuh sampai ormas mendemo gitu. Kalau saya sih lucu aja gitu ya, ketawa ya. Jadi apa yang saya mau katakan kepada Laskar Merah Putih ya kan, simple. Terima kasih sudah mau mendemo untuk saya. Menandakan ya kan kalian peduli sama saya toh gitu loh. Kenapa kalian peduli? Kalau orang nggak peduli nggak mungkin dia sampai turun panas-panasan gitu ya, bawa mobil, bawa speaker, terus teriak-teriak di situ depan Jaksa Agung. Apalagi suruh Jaksa Agung menahan orang di situ. Yang saya lucu di sini makanya ya, karena kalian Laskar Merah Putih sudah begitu baik memperhatikan saya juga mau memperhatikan kalian ya. Jadi gini, semangat kalian udah bagus, tapi ilmu hukum kalian perlu ditambah. Ya, jadi saran saya kepada Laskar Merah Putih, sekolahlah hukum, kuliahlah hukum, supaya Anda tahu undang-undang. Kalau Anda menyuruh kejaksaan, Jaksa Agung dengan demo suruh nangkap orang, itu nggak bisa, bos. Kenapa? Ya, pasalnya pasal berapa, undang-undang nomor berapa, bahwa dengan adanya demo seseorang bisa ditangkap. Kalau mau menangkap seseorang, misalnya nih, ya kan, Anda bilang saya menghina jenderal, saya menghina Jaksa Agung,
saya menghina kepolisian, jenderal katanya, ya kan? Satu hal, kalau memang menurut Anda itu penghinaan, silahkan laporkan. Ya, jadi yang laporin saya ke kepolisian itu untuk pencemaran nama baik itu sudah puluhan, dengar mulut saya. Sudah puluhan yang laporin. Jadi silakan lapor lagi, ya, tinggal tunggu antrian di situ ya. Nanti kalau diperiksa sama polisi saya datang kok, saya hadir kok gitu ya. Saya selalu kooperatif. Kalau memang saya sehat, saya pasti datang. Kalau saya nggak berhalangan, saya pasti hadir di situ ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir di situ. Nah, satu hal teman-teman Laskar Merah Putih ya kan, karena Anda sudah sangat baik hati memperhatikan saya sampai kalian berjemur-jemur di situ, ya kan. Saya cuma mau kasih tahu di situ ya. Jadi untuk menahan seseorang itu kalian harus bikin laporan polisi. Nah, setelah bikin laporan polisi biar itu diproses dulu. Nah, yang saya bingung adalah kalian melakukan demo agar saya dipenjara, disidangkan di penjara atas kasus Allianz. Tapi kalian juga berbilang di situ kalian mau bela negara. Ini saya sih agak bingung ya jujur ya. Mungkin ilmu saya nggak sepinter Laskar Merah Putih, tapi nggak apa-apa sih. Nah, tapi kalau dibilang mereka demo alasannya karena saya menghina jenderal, ya kan? Satu hal, ya, yang pertama adalah berarti Laskar Merah Putih tidak pernah menonton video aslinya di channel YouTube. Ya, karena kenapa? Dia tadi bilang di video ini, di dalam demo, ya tadi ada orang Laskar Merah Putih ya, pokoknya pakai baju di situ, ngaku Laskar Merah Putih. Saya nggak tahu itu benar orang Laskar Merah Putih atau enggak. Tetapi berarti dia tidak menonton full video saya. Karena di video saya, setiap video, baik di awal maupun akhir, saya selalu bilang, saya tidak bicara tentang institusi. Saya bicara tentang oknum. Ya, jadi saya mau mengklarifikasi. Ya, jadi kalau dibilang saya menghina institusi, tidak kok. Saya cinta sama institusi Polri, ya kan? Di situ. Kenapa? Karena orang yang mengkritik dan orang yang menginginkan Polri untuk lebih baik, itu membuktikan rasa cinta dia. Ya, kalau dia nggak cinta sama Polri, dibiarin aja. Oh, misalnya orang-orangnya jadi brengsek, jadi banyak oknum, ya kan? Pasti dibiarin. Kalau saya enggak, karena saya kenapa? Saya perhatian sama Polri, oke? Itu satu, ya. Jadi saya berbicara tentang oknum. Jadi jangan lupa itu. Jadi yang dibilang Jenderal Banci, bukan seluruh jenderal polisi Banci, tetapi oknum. Ada oknum Jenderal Banci, yaitu apa? Yaitu oknum jenderal yang tidak berani menjalankan tugasnya untuk menangkap penjahat. Jadi kalau jenderal-jenderal yang nangkap penjahat, dia menjalankan sesuai undang-undang, mereka nggak banci di situ ya. Jadi tolong jangan diplesetin. Jadi misalnya saya bilang oknum koruptor brengsek, ya kan? Atau misalnya oknum, ya kan, DPR yang korupsi brengsek. Jadi bukan DPR brengsek, tapi oknum misalnya DPR yang korupsi yang brengsek di situ. Jadi tolong video saya tuh ya kan didengarkan yang full yang ada di LQ YouTube channel ya, bukan di channel-channel lain yang saya nggak tahu dan nggak bisa bertanggung jawab gitu loh atas video tersebut. Itu satu, Pak, ya. Terus kedua yang saya bingung, ini saya menerima surat ya kan. Yang pertama ini tadi kan aksi damai. Dia bilang tujuan mereka demo karena saya menghina negara, aparatur negara. Tapi kok kenapa ya sebelum mereka ini 11 Juni mereka demo, kasih surat demo, tanggal 7 Juni saya menerima surat yang sama nih dari Laskar Merah Putih nih. Dan kebetulan yang tanda tangan nih ketuanya sama di sini ya, Pak Adek nih di sini katanya, Pak Adek tanda tangan ya kan. Saya nggak tahu surat ini asli atau palsu, tapi surat yang kami terima ini ya kan ke kantor LQ di situ dibilang di sini bahwa ya kan kami masing-masing Adek Ervil Manurung dibilang sini, Surya Dharma Simbolon
advokat, pengacara, konsultan hukum, pemberi bantuan hukum, pengurus kantor, bla bla bla, ya kan, tim advokasi menindaklanjuti surat kami sebelumnya. Jadi sebelumnya dia udah kasih surat nih, ya kan, yang mengisi dia meminta agar dihapus pemberitaan dan minta permintaan maaf kepada klien. Dan kliennya dia ini di surat sebelumnya adalah Bapak Raja Sapta Oktohari. Jadi saya sebelum ini juga menerima surat lainnya yang dibilang Raja Sapta Oktohari nih, dia punya klien ya. Saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi saya informasikan berdasarkan fakta yang saya terima, ya kan, yang ditujukan kepada saya, kepada Alvin Lim. Jadi dibilang di sini nomor 1, bahwa dengan tidak dihapusnya pemberitaan, tidak adanya permintaan maaf kepada klien kami, yang mana kami berikan cukup lama surat terakhir ini kami sampaikan cukup jelas permintaan kami dalam surat somasi kami sebelumnya, tanggal 26 Mei 2022. Bahwa melalui surat somasi terakhir ini kami memberikan kesempatan kepada Alvin Lim agar menghapus dan meminta maaf kepada klien kami. Ya kan? Kepada kliennya yaitu Raja Sapta Oktohari, bukan kepada kliennya Oknum Jenderal Banci. Gak ada tuh yang namanya Jenderal Banci, itu gak ada nama KTP Jenderal Banci, itu gak ada. Jadi klien dia gak mungkin Jenderal Banci, teman-teman ya. Jadi dia bilang meminta maaf pada klien kami sehingga upaya hukum kami lakukan dapat diselesaikan menggunakan jalur hukum. Ya kan, tidak menggunakan jalur hukum. Kami memberikan waktu 5 hari sejak surat ini dikirim agar Saudara Alvin menghapus berita tersebut dan menyampaikan permintaan maaf melalui media di mana berita tersebut beredar seperti YouTube dan Instagram. Bahwa apabila saudara tetap bertahan dan tidak melakukan penghapusan, kami akan melakukan upaya hukum pidana maupun perdata. Ini 7 Juni ya. Jadi 5 hari kemudian, dia bilang kan 5 hari nih, tanggal 7. Berarti tanggal 11 nih, kalau dihitung sama tanggal 7-nya nih 5 hari berjalan. Jadi 5 hari dia nggak menerima permintaan maaf, inilah yang dia lakukan ya. Jadi upaya hukum menurut mereka ini adalah demo. Dengan demo apa? Suruh saya ditangkap. Ya, jadi saya cuma heran doang kalau dia bilang di sini ancaman dia adalah apabila tidak melakukan penghapusan dan minta maaf kepada klien kami, maka kami akan melakukan upaya hukum pidana maupun perdata. Saya nggak tahu tuh demo itu masuk ke pidana atau masuk ke perdata upaya hukum dia. Ya kan, setahu saya kalau upaya hukum pidana itu lapor ke polisi. Upaya perdata itu gugat di pengadilan. Nah, kalau demo ini upaya yang mana nih, pidana atau perdata ya. Jadi mungkin Laskar Merah Putih ada baiknya kalau belajar dan kuliah hukum gitu loh ya. Jadi jangan niru-niru advokat yang ijazahnya tidak tercantum dikti ya. Jadi karena belajar dan kuliah itu ada gunanya. Jadi kalau dia memaksakan kejaksaan untuk menangkap saya, kan tadi bilang tadi, untuk agar jaksa menangkap Alvin. Nah ini sama lagi, nggak belajar hukum lagi. Saya itu sudah bebas demi hukum. Jadi coba tolong dicek di kejaksaan dan di pengadilan. Apa itu artinya menurut undang-undang bebas demi hukum? Berarti yang namanya bebas demi hukum saya sudah tidak bisa ditahan walaupun 1 hari. Karena masa penahanan, masa upaya paksa yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi maupun jaksa maupun hakim itu sudah mentok dia lakukan terhadap saya. Ya, jadi upaya paksa itu dilakukan sama orang yang nggak kooperatif. Ya, jadi misalnya teman-teman, tahanan kabur atau terdakwa kabur dari sidang, ya kan? Nah nanti polisi bisa disuruh nangkep, dia punya hak wewenang untuk nahan. Kalau dari sidang berarti udah masuk wewenang hakim. Hakim bisa tuh suruh tahan. Tapi penahanan pun itu ada batas waktu maksimal teman-teman, yaitu 90 hari. Jadi kalau batas waktu maksimal 90 hari itu sudah full dijalankan, tidak boleh 1 hari pun itu seseorang itu untuk ditahan. Ya, jadi disinilah tidak boleh ada lagi upaya paksa terhadap Alvin Lim dalam perkara ini. Ya, jadi yang mereka lakukan ini saya normal lah, mereka nggak ngerti hukum ya. Jadi kayaknya mereka punya LBH LMP tapi saya bingung gitu loh, karena tindakan mereka ini saya bingung ada di pasal mana kalau di undang-undang. Itu yang saya tidak temukan ya. Mungkin karena saya kurang pintar nggak seperti mereka, ya mohon maklum aja ya. Mungkin mereka punya kitab sendiri atau kitab undang-undang yang saya nggak ketahui gitu. Oke. Jadi
terima kasih markas besar ya Laskar Merah Putih yang kalian itu sudah dari jam 1 di sini ya katanya sampai selesai. Rame banget bawa truk, bawa speaker. Kalau kalian kasih tahu saya pasti hadir. Ya, kalau kalian kasih tahu Pak Alvin, saya mau Pak Alvin hadir ke Kejaksaan Agung, saya pasti hadir itu tadi ke Kejaksaan Agung, ya. Tapi karena saya nggak dikasih tahu, ya sudah, saya kan nggak mungkin bisa hadir toh kalau nggak dikasih tahu. But anyway, terima kasih Laskar Merah Putih atas perhatian kalian. Nah, kalau kalian mau tahu tentang kasus yang dibilang untuk disidangkan kembali, ya kan, itu kasus menurut saya, ya kan, itu jaksa melakukan perbuatan melawan hukum. Kenapa? Supaya teman-teman tahu, saya sudah disidangkan di pengadilan negeri. Sudah disidangkan di pengadilan negeri PN Jakarta Selatan. Ya kan? Jaksa sudah melakukan proses penuntutan. Setelah proses penuntutan, jaksa hakim melakukan putusan. Jadi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan, yaitu apa putusannya? Menolak penuntutan jaksa penuntut umum. Menolak penuntutan. Jadi apa arti menolak penuntutan? Berarti sudah dilakukan proses penuntutan, karena menolak penuntutan. Penuntutan jaksa ini ditolak. Jadi jaksa kan kerjanya nuntut nih. Jaksa udah nuntut nih. Penuntutan dia itu prosesnya ditolak oleh hakim. Penuntutan ditolak, ya kan? Dan mengembalikan berkas ke kejaksaan. Jadi di PN itu putusannya udah mengembalikan berkas. Tetapi jaksa-jaksa yang oknum jaksa waktu itu yang merasa dirinya pintar hukum, dia lakukan upaya banding. Ya ini adalah upaya yang benar sih kalau menurut saya ya. Makanya saya bilang nih, pintar, jaksanya ini pintar, jaksanya pintar. Jadi karena dia nggak puas dengan putusan yang dilakukan oleh pengadilan negeri, ya kan, dia banding. Dia banding, keluarlah putusan pengadilan tinggi, ya kan. Nah, atas putusan pengadilan tinggi, dua-duanya banding. Saya banding, jaksa juga banding, ya kan. Keluarlah putusan MA, Mahkamah Agung, ya. Jadi Mahkamah Agung kalau kita ketahui adalah peradilan yang paling tinggi, teman-teman. Jadi bawah itu pengadilan negeri, tengah pengadilan tinggi, yang terakhir itu Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung itu jelas sekali di situ, ya kan, keluarlah sebuah putusan, teman-teman ya. Jadi putusan di Mahkamah Agung itu keluar berbunyi, ya kan, menolak kasasi, permohonan kasasi. Kedua, menolak penuntutan jaksa penuntut umum. Jadi isinya ini sama dengan pengadilan negeri isinya. Menyatakan menolak. Dia jadi hakim Mahkamah Agung ini menolak penuntutan dari jaksa penuntut umum. Mengembalikan berkas ke kejaksaan. Ya. Nah, jadi gini teman-teman. Sekarang jaksa mengupayakan untuk dilakukan sidang kembali. Jadi jaksa berpikir nih, gue bisa sidangin lagi karena kan dikembalikan ke saya, boleh dong saya naikin lagi, ya kan? Benar, boleh, ya kan? Dia mau naikin misalnya, dia mau naikin di situ. Tetapi yang harus diperhatikan di sini, apa yang harus diperhatikan? Simple teman-teman. Ya kan, yang harus diperhatikan di sini adalah isi dari pasal 76 KUH pidana. Jadi teman-teman, ya kan, di dalam melakukan perbuatan hukum atau penegakan hukum, ya kan, aparat penegak hukum itu tidak boleh melakukan yang namanya perbuatan melawan hukum, teman-teman. Jadi dia harus menegakkan hukum dengan benar, ya kan. Nah, kita baca isi pasal 76 KUHP, KUH pidana ya, teman-teman di sini. Isi pasal 76 adalah begini, ayat 1. Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, ya kan, orang tidak boleh dituntut 2 kali karena perbuatan oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili
dengan putusan menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia termasuk juga hakim pengadilan, tempat-tempat yang pengadilan lain, ya kan? Dibilang di sini loh, di situ. Tidak boleh penuntutan jika putusan menjadi tetap itu berdasarkan maka terhadap orang itu dan tindak pidana itu pula tidak boleh diadakan penuntutan dalam jika putusan menjadi tetap itu berasal dari hakim lain. Ini nggak berasal dari hakim lain. Maka putusan berupa pembebasan, putusan berupa pemindahan telah menjalani atau diberikan ampun. Jadi kalau kita baca teman-teman di pasal 76 ayat 1 tadi, ya kan, kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi. Maksudnya mau diulangi, misalnya pengadilan negeri, ya kan, mengeluarkan putusan, ya berarti kan yang bisa menganulir pengadilan di atas ya, pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi bisa dianulir ke MA. Nah ini oleh jaksa tidak dianulir nih di MA. Tapi apa yang dilakukan oleh jaksa? Dia mau menyidangkan kembali. Berarti ini kan sama aja, orang tidak boleh dituntut 2 kali. Karena perbuatannya oleh hakim Indonesia terhadap dia telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Apa artinya putusan yang menjadi tetap? Adalah putusan inkrah. Putusan inkrah itu terjadi ketika putusan dari MA yang sudah diterbitkan oleh Mahkamah Agung sudah lewat 14 hari. Sedangkan putusan MA itu sudah 1 tahun, teman-teman. Ya, jadi kalau saya lihat di sini, putusan sudah menjadi putusan tetap. Jadi kalau sudah ada putusan tetap, ya kan, itu tidak boleh seseorang tuh diadili lagi, dituntut lagi untuk kedua kalinya, teman-teman. Ini bukan kata Alvin Lim, tapi ini kata undang-undang pasal 76 KUHP, KUH pidana, ya. Nah, si jaksa-jaksa ini berpendapat bahwa belum ada putusan. Karena kenapa? Karena dianggap ini belum dianggap bersalah atau benar atau tidak bersalah. Jadi bisa aja dianggap saya tidak bersalah, bisa aja dianggap saya bersalah nih, ya kan? Maksudnya adalah dalam sini adalah, ya kan, bisa dianggap ini saya dianggap bersalah atau tidak bersalah itu adalah belum ada putusan yang menyatakan saya bebas atau belum ada putusan yang menyatakan saya bersalah, ya kan. Nah, disinilah menurut saya jaksa-jaksa itu, ya kan, salah menafsirkan, teman-teman. Kenapa? Putusan hakim itu tidak harus selalu hitam atau putih. Bisa aja hakim menolak untuk melakukan putusan atau hakim bisa aja netral, itu bisa. Itulah namanya putusan. Ya kan? Itulah yang namanya putusan, teman-teman. Jadi maksudnya begini, ya kan? Makanya hakim itu ada putusan yang namanya Optegenspach. Jadi kalau teman-teman googling, ya Optegenspach itu jelas di situ. Istilahnya itu adalah sebuah putusan yang dilakukan dengan tidak hadirnya terdakwa. Ya kan? Itulah putusan Optegenspach. Apakah itu putusan? Ya, itu putusan. Jadi, putusan itu bukan hanya bersalah, tidak bersalah, tapi ada juga putusan onslah, ya kan? Karena kenapa? Hakim ini diberikan kewenangan absolut, teman-teman. Atau kewenangan absolut itu ya memang benar-benar haknya dia. Dia memutuskan apa? Dia memutuskan, dia bilang, kamu nuntut, oke, saya tolak tuntutan kamu. Ya nggak apa-apa, itu hak dia. Bukan berarti tuntutan kamu ditolak. Ya kan, misalnya tuntutan ditolak, terus apa? Tuntutan ditolak. Ya kan, bukan berarti tuntutan ditolak terus belum ada putusannya. Kagak, itu putusannya. Ya, jadi saya juga sudah menerima putusan MA, putusan nomor PIT ya kan 873K di situ. Nah, di situ itu putusan jelas isinya menolak penuntutan jaksa. Ya kan, mengembalikan berkas. Tidak pernah ada perintah MA untuk apa? Menyidangkan kembali, teman-teman. Nggak ada itu. Kecuali di situ dibilang, ya kan, memerintahkan mengembalikan berkas, memerintahkan jaksa untuk memperbaiki berkas misalnya. Memerintahkan jaksa untuk menyidangkan kembali, melimpahkan kembali ke pengadilan negeri untuk disidangkan. Nggak ada ini perintah dari Mahkamah Agung. Ya, jadi kalau nanti pengadilan negeri melakukan sebuah sebuah sidang di situ, menurut anggapan kami dan beberapa ahli hukum, itu adalah sidang yang ilegal. Sidang ilegal itu atau sidang sesat. Kenapa saya bilang seperti itu? MA udah kasih putusan. Masa nanti
PN mengasih putusan lagi yang isinya misalnya bertentangan nih atau bertolak belakang dengan MA. Kan nggak bisa. Jadi misalnya teman-teman, MA memberikan putusan bebas, ya kan? Alvin Lim bebas. Jaksa nggak suka. Seharusnya kalau nggak suka terhadap kasasi, yang dilakukan adalah PK, peninjauan kembali. Ini dia tidak lakukan PK. Apa yang dia lakukan? Dia suruh sidang lagi di PN. Dibilang ini sidang lanjutan, nggak bisa. Kalau sidang lagi di PN di situ, ya kan, dia sidang lagi di PN. Dia buka lagi di sini, misalnya awal dibilang bebas, seseorang dibilang bebas, terus disidangkan lagi di PN dibilang bersalah. Lah, masa sih hasil putusan PN itu bisa ada di atas atau mengalahkan MA? Ini kan udah ngawur, teman-teman. Benar nggak di situ ya? Jadi orang-orang ahli-ahli pidana tuh pasti tahu. Putusan tertinggi di pengadilan itu adalah putusan MA. Dan kalau putusan itu sudah inkrah, semua pihak wajib menghormati putusan tersebut. Ya. Jika tidak, ini akan menjadi sebuah preseden buruk atau jurisprudensi buruk terhadap apa? Orang itu nanti bisa diadilin 2 kali. Apapun putusan itu, kalau udah ada putusan, apapun putusannya dia bilang, wah saya belum puas, ya kan? Saya mau lanjutin lagi sidangnya, mulailah dari mana, gitu kan? Itu kan ngawur, teman-teman. Ya kan? Ini hal yang tidak boleh, ya. Jadi ini mereka istilahnya ini membuat undang-undang sendiri, apalagi jaksa, ya kan? Mau nangkap orang misalnya yang sudah bebas demi hukum, itu ngawur juga. Jadi kan jaksa itu pernah nyuruh misalnya, ya supaya Alvin ditangkap. Nggak kooperatif lah, dianggap nggak kooperatif, dianggap ini, dianggap itu ngawur. Kenapa? Karena dia sudah tidak memiliki kewenangan untuk menahan. Ya, apapun itu alasannya. Karena baik walaupun itu terdakwa, seorang terdakwa, mereka mempunyai hak asasi manusia. Ya, penjahat aja punya hak asasi manusia. Apalagi saya yang tidak pernah diputus sebagai orang yang bersalah atau penjahat. Terus saya mau ditangkap 2 kali, udah bebas demi hukum masih mau ditahan lagi. Sudah disidang di PN, PT, MA, mau sidang lagi di PN nanti. Putusan PN misalnya kalau ada yang nggak suka, banding ke PT, terus MA lagi. Terus kalau nggak suka lagi di MA, balik lagi ke PN, PT, MA. Lah terus mau berapa kali putar-putar, bos? Ya kan? Jadi ini sebuah presiden yang sangat buruk. Ya. Yang menurut saya di sini, Mahfud pun mesti melihat hal seperti ini. Nggak bisa ini seseorang untuk disidangkan 2 kali. Ini sangat melawan hukum loh teman-teman ya. Jadi walaupun itu putusan obstacle park, itu adalah sebuah putusan. Coba tolong dibaca pasal 76. Ya kan? Tolong dibaca pasal 76. Di sini nanti kalian akan tahu, ya kan? Apakah pasal 76 ini termasuk putusan obstacle park atau tidak? Ya, jadi jangan sampai seseorang itu dikriminalisasi terhadap haknya. Karena apa? Demi kepastian hukum di situ, teman-teman. Ya, jadi demikian saya punya video podcast dan ucapan terima kasih saya kepada Laskar Merah Putih ya yang sudah mendemo Jaksa Agung, ya kan. Saya yakin kalian sudah keluar banyak tenaga, banyak biaya, ya kan, yang namanya sewa mobil, bensin, makan di situ, ya kalian keluar banyak biaya, ya itulah. Makanya saya wajib mengucapkan terima kasih kepada kalian, ya kan. Kenapa? Jujur saya merasa tersanjung, ya kan. Siapa sih Alvin Lim bisa sampai di demo ormas gitu loh, ya. Karena selama ini yang saya tahu, contoh ya, yang di demo itu gubernur, presiden itu di demo, ya kan, menteri itu di demo, ya kan. Terakhir gubernur Ahok waktu itu di demo, tuh wah rame, minta supaya dia diadili, ditahan, ditangkep di situ kan ya. Jadi seolah-olah nih masa nih yang mau melakukan hal tersebut, ya toh akhirnya Ahok diadili di situ, di penjara, ya kan. Jadi hal-hal seperti ini, ya kan, membuat saya tersanjung. Padahal saya bukan Ahok, saya bukan pejabat. Saya bukan pejabat pemerintah, saya bukan artis, saya bukan bintang film, atau saya bukan public figure, saya ini nobody, bukan siapa-siapa. Banyak orang yang nggak kenal.
Tapi ya kan Laskar Merah Putih ini menaikkan derajat saya gitu loh. Dengan dia demo, berarti dia menganggap saya ini adalah figur sosok penting di sini ya, di dalam negara Indonesia. Jadi Laskar Merah Putih, terima kasih ya di situ ya. Saya nggak tahu ini benar Laskar Merah Putih atau enggak, karena informasi yang saya dapat katanya ada dua kubu Laskar Merah Putih ya. Kubu satu Adek Ervil Manurung ini, kubu satunya lagi Arsyad Chanu ya. Saya nggak tahu karena saya juga nggak kenal kedua-duanya di situ. Saya nggak kenal, nggak pernah berhubungan sama mereka berdua sebelumnya, dan saya juga nggak pernah ada masalah apa-apa ya, kecuali ini nih. Jadi ketika saya jadi kuasa hukum para korban mahkota ya, si Laskar Merah Putih Adek ini mengaku bahwa dirinya adalah kuasa hukum dari Raja Sabta Oktohari ya. Saya juga heran ya, maksudnya RSO gembar-gembor katanya saya jelekin dirinya, kok kenapa nggak pakai polisi gitu loh untuk nangkap saya, tapi malah pakai ormas. Ini yang saya bingung sih jujur ya. Pejabat negara, orang hebat, tapi pakainya ormas. Saya bingung gitu ya. Maksudnya untuk menegakkan hak dia kenapa mesti pakai ormas gitu ya. Jadi ini yang saya bingung gitu loh. Dia sampai mengerahkan massa di situ. Ya kalau memang dia merasa dirinya benar, kenapa nggak pakai polisi toh? Kenapa nggak pakai pengadilan? Kan siapa namanya, Raja Sabta Oktohari kemarin sudah gugat toh, saya sama Pak Alwi digugat berapa tuh, 200 miliar kalau nggak salah ya. Jadi saya heran gitu loh, setelah gugat pakai lawyer Natalia Rusli, Master Trust, sekarang pakai Laskar Merah Putih lagi di sini ya. Jadi saya bingung gitu loh, ngapain pakai ormas seperti itu ya, sampai memberi tekanan ke Jaksa Agung. Bukankah si siapa namanya tuh, si Raja Sabta Oktohari dekat ya toh dengan jaksa-jaksa ya kan. Saya cuma berharap agar Jaksa Agung ya kan dan pihak kejaksaan, jenderal-jenderal di kejaksaan mendengar video saya ya, bahwa coba telaah pasal 76. Apakah yang kalian jaksa-jaksa lakukan dengan memintakan saya punya berkas untuk disidangkan lagi tidak melanggar hukum, tidak melanggar aturan? Itu yang wajib teman-teman ini untuk lakukan telaah. Ya, ini wajib untuk dilakukan telaah ya. Oke, teman-teman, sekian video saya untuk hari ini ya kan. Terima kasih kepada seluruh netizen yang sudah setia kepada LQ. Ketika kemarin LQ dihack dan down di situ, teman-teman dengan setia, banyak yang WA, banyak yang care, banyak yang peduli tentang LQ dan keberadaan LQ. Ya kan, saya berikan janji saya selama Alvin Lim masih hidup, selama saya masih bernafas, selama LQ masih ada, kami akan terus berjuang untuk membela hak-hak masyarakat, terutama korban-korban investasi bodong. Situ ya, karena saya tahu kalian itu jarang yang ngebantu. Bahkan banyak oknum polisi, oknum jaksa yang tidak mau melakukan tugasnya ya. Jadi contoh kayak Kejaksaan Agung ya kan, mereka lebih peduli untuk menyidangkan saya 2 kali ya, bolak-balik 2 kali. Dibanding apa? Menegakkan hukum terhadap Henry Surya. Ya, jadi kita bisa lihat nih, kemungkinan besar 99% minggu depan Henry Surya akan bebas demi hukum, masa tahanan dia habis. Jadi dia tidak akan disidangkan teman-teman. Ya, karena kenapa? Jaksa tidak mau menerima dengan alasan tidak lengkap. Salah satu kelengkapan dia adalah meminta agar seluruh korban Indosuria di BAP. Korban Indosuria menurut berkas itu ada 15.600. Ya, 15.600. Kalau satu unit ada 5 orang, ya kan, 5 orang, satu unit di Tipit Exus itu 5 orang. Anggap dia cuma ngerjain kasus Indosuria aja, padahal kasus mereka banyak, investasi bodong lain, robot trading, dan kasus-kasus kriminal lain banyak. Anggap deh 5 orang ini semua kerjanya tiap hari nge-BAP, meriksa korban. 1 hari 1 korban, berarti kali 5, sehari 5 orang diperiksa nih ya. Anggap deh sebulan dipotong hari libur dipotong hari libur 300 hari dari 352. Jadi kalau 300 kali 5 1.500. Kalau 15.600 dibagi 1.500, 10 tahun baru selesai itu ya. 10 tahun. That's mean udah daluarsa. Kenapa?
si Hendy Surya tuh sudah jadi tersangka 2 tahun. Kalau ditambah 10 tahun, 12 tahun, kasusnya udah luar teman-teman ya. Jadi itulah manuver penjahat kelas kakap, ya kan, yang menggemplang 36 triliun katanya ya, kata kejaksaan di P19. Dia gemplang 36 triliun, tapi dibebaskan oleh siapa? Jaksa sebenarnya, bukan oleh polisi. Karena polisi sudah merampungkan penyidikannya, sudah dianggap rampung, tapi sama jaksa dianggap belum lengkap, makanya dibalikin lagi di situ ya. Jadi kita stay tune di sini karena kenapa? Ya, ada oknum-oknum di kejaksaan ya, di Kejaksaan Agung. Kenapa saya bilang oknum? Sebuah petunjuk yang tidak mungkin dilakukan on time, ya kan? Itu adalah dengan sengaja. Kenapa juga seperti itu? Yang kedua adalah kasus-kasus lain yang yang sama dengan pasal 46 di situ. Contoh PT WBN, Indo Sterling, itu semua sudah limpah ke kejaksaan. Tidak ada satupun yang meminta agar seluruh korbannya mereka diperiksa. Di mana-mana tuh yang diperiksa itu yang lapor. Kalau dia nggak ngelapor, dia nggak merasa dirugikan secara pidana. Bagaimana orang nggak merasa dirugikan harus diperiksa semua? Dan ketentuan di pasal 185 KUHP itu adalah saksi itu cukup 2 orang, minimal 2 orang. Nggak perlu seluruh saksi korban itu diperiksa. Ngerti ya gitu loh. Jadi Jaksa Agung ini, ya kan, Kejaksaan Agung ini main asal menginterpretasi sendiri hukum itu menurut seenak jidatnya mereka. Ini yang akan nanti merugikan korban Indosuria. Ya toh, kalau saya nggak merasa dirugikan Pak, kenapa? Saya nggak kena duit saya di Indosuria, saya nggak punya banyak duit. Makanya kalau orang-orang lain yang kaya masukin investasi bodong, karena duit saya dikit di situ ya, duit saya dikit, apa yang ya saya nggak punya duit untuk invest ke Indosuria, ke Mahkota, nggak punya saya. Makanya saya bukan jadi korban mereka. Makanya saya bilang saya nggak ada kerugian kalau mereka dilepaskan atau bagaimana. Tetapi kasihan nilai keadilan bagi korban Indosuria yang memang naruh uang di Indosuria. 15.600 orang itu. Nah itu kasihannya ke mereka Pak ya. Bukan saya, bukan Alvin Lim. Jadi teman-teman, Jaksa Agung yang terhormat, Kapolri yang terhormat, Ketua Mahkamah Agung yang terhormat, Alvin Lim berbicara ini bukan untuk menghina institusi. Saya ini berbicara untuk membela hak para korban investasi bodong. Ya, tadi saya udah bilang nih, demo seolah-olah demonya katanya saya menghina negara di situ, tapi dengan bukti surat somasi ini, alasan mereka demo motifnya jadi kelihatan seolah-olah apa? Ya, mereka membela klien mereka, Raja Sabta Oktohari. Ya, jadi Raja Sabta Oktohari ini saya laporin di Polda Metro untuk dugaan penggemplangan dana masyarakat 7,5 triliun di Polda Metro, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini sudah jelas, ya, sudah jelas bahwa motif mereka itu adalah menjalankan perintah dari Raja Sabta Oktohari, ya, para penggemplang investasi bodong. Jadi teman-teman, ya kan, kesimpulannya saya nggak takut untuk dipenjara, saya nggak takut. Ya toh, saya udah bilang kalau Jaksa Agung minta saya ditahan, tinggal ngomong. Ya kan, udah nggak usah pakai pengadilan, percuma pakai pengadilan. Anda mau saya ditahan berapa lama? 1 tahun, 2 tahun? Ya kan, saya kasih diri saya, udah tahan, nggak apa-apa. Permintaan saya cuma satu Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin. Coba kalian bantu dong itu seluruh investasi bodong. Masa sih di P19 Indosuria, di P21 dong Pak Jaksa Agung, di P21, tahan dong. Masa sih penjahat investasi bodong yang penjahat luar biasa dibebaskan, sedangkan saya yang katanya memalsukan dokumen klaim alliance, ya kan? Saya ini kerjanya lawyer loh, bukan ngurusin klaim loh, saya kerjanya lawyer loh. Ya semua orang tahu saya sebagai lawyer, bukan pemalsu KTP. Dibilang saya pemalsuin KTP, ya toh? Nggak ada terbukti mau saya dipenjara, ya udah nggak apa-apa. Saya masuklah penjara. Tapi tolonglah Jaksa Agung, bantu itu 15.600 orang Indosuria. Ya, Mahkota kan udah SPDP. Tolong dong cepat diminta. Ya diproses dong.
Raja Sabta Oktohari jeblosin dong. Jadi kalau Bapak punya hati nurani sebagai seorang pejabat negara tinggi, bantulah masyarakat. Bantulah masyarakat. Ya toh, itu yang saya minta. Kalau hari ini Jaksa Agung didemo oleh Laskar Merah Putih, saya nanti akan membawa ribuan korban investasi bodong kemana? Ke Jaksa Agung, ke Kejaksaan Agung. Untuk apa? Biar supaya kalian lihat deritanya mereka ketika kalian mem-P19-kan kasus Indosuria, ya. Jadi saya akan bawa korban-korban tersebut beserta nanti saya bawa media yang banyak. Di situ teman-teman ya. Jadi Pak Jaksa Agung, jangan dilepas itu penjahat. Anda menjadi Jaksa Agung bukan demi kepentingan politik, bukan demi kepentingan ekonomi, dan bukan untuk membela oknum, tetapi untuk melayani dan membela masyarakat, Pak Jaksa Agung ya. Oke, jadi kalau saya dibilang selalu marah-marah, saya selalu kasar di situ kan, saya hanya kasar terhadap oknum, ya kan? Saya hanya kasar terhadap oknum. Ya, kepada penegak hukum yang bersih, tidak. Saya sangat hormat. Ya kan? Tapi kalau ada dugaan-dugaan seperti P19 mati, kayak begitu kan. Aduh, itu lagu lama lah. Itu lagu lama. Saya jadi lawyer bukan 1 hari 2 hari, Pak. Di situ. Saya mau dibilang pemalsu, mau dibilang apa, nggak masalah. Ya, reputasi saya nggak akan turun. Kenapa saya bilang seperti itu? Masyarakat bisa melihat saya dengan sepenuh hati membela mereka. Kasus yang kayak beginian tiba-tiba datang ketika saya sedang membela para konsumen, para korban, orang bego aja juga bisa ngelihat. Kasihan loh. Ya, kasihannya kenapa? Kasihan kalian. Kalau saya masuk penjara pun, saya nggak masalah. Kenapa? Saya belain masyarakat, saya masuk sebagai martir. Tetapi apa yang didengungkan oleh Presiden Jokowi, itu tidak terbukti. Yaitu Indonesia adalah negara hukum, Indonesia maju, ya kan? Itu tidak terbukti, Pak. Ya, dan berarti apa yang dibilang Pak Mahfud benar. Bahwa hukum di Indonesia ini adalah industri hukum, dibilang. Banyak oknum polisi, oknum hakim, oknum jaksa di situ. Mereka berkolaborasi. Mereka nggak siap untuk kehadiran LQ. Ya. Yang dimana LQ ini adalah Zero Corruption Law Enforcement. Ya, kami ini zero corruption. Kenapa zero korupsi? Kita tidak mendukung korupsi sama sekali. 0. Law enforcement, aparat penegak hukum. Jadi kami mau menjadi aparat penegak hukum yang bebas korupsi, zero corruption. Ya, jadi kalau saya datang ke pengadilan, ke kejaksaan, lihat tulisan situ WBK, saya agak bingung sih. Wilayah bebas korupsi di situ kan, wilayah bebas korupsi. Jadi banyak banget tempat-tempat institusi aparat penegak hukum tulisannya wilayah bebas korupsi. Karena bahasa Indonesia saya mungkin kurang bagus teman-teman ya, pengertiannya. Saya nggak tahu nih. Jadi itu bisa ada 2 arti. Wilayah bebas korupsi bisa jadi wilayah yang tidak ada korupsinya karena bebas korupsi ya. Tidak ada korupsi, bebas. Bebas itu tidak ada misalnya dari korupsi. Atau bebas itu juga bisa berarti bebas free. Silahkan, tidak ada larangan itu bebas. Misalnya bebas untuk makan, berarti nggak ada larangan untuk makan. Ya kan? Nah jadi bisa aja wilayah bebas korupsi jadi wilayah bebas untuk korupsi, melakukan korupsi. Atau wilayah nggak ada larangan korupsi di situ ya. Jadi saya bingung gitu loh ya. Karena kenapa ya arti kata itu sih antara orang mau bersih atau malah menyarankan silakan di sini bebas untuk melakukan korupsi ya. Jadi mungkin istilahnya perlu dirubah dikit situ ya. Misalnya zero corruption situ ya. Artinya tidak ada korupsi situ. Oke. Makasih teman-teman yang sudah setia, netizen yang sudah setia terhadap video saya ini ya kan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terus stay tune dan nonton video kami selanjutnya. Terima kasih. Salam cerdas hukum.